Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau kita ngomongin nikahan, Indonesia sendiri punya banyak budaya di mana membuat acara pernikahan menjadi semakin unik. Cuma tahu nggak sih kalian kalau di luar sana ada banyak sekali tradisi pernikahan yang bisa dibilang sangat melenceng loh. Penasaran kan apa aja? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Yuk kita bahas. Nomor 8. Hak malam pertama. Banyak wanita yang berusaha menjaga keperawanan mereka sampai nantinya menikah dan menjalani malam pertamanya sama sang suami. Nah sayangnya pada abad pertengahan di Eropa, malah ada tradisi unik yang diberi nama Droit du Seigneur atau Prima Nocta. Jadi tradisi ini ngasih hak ke para penguasa atau biasanya para tuan tanah untuk berhubungan seksual sama wanita yang jadi bawahannya khususnya pada malam pernikahan mereka ya guys. Bukannya sama suami dulu, malah sama atasannya dong. Tapi menurut para sejarawan setelah ngecek kesana sini, katanya sih klaim tradisi ini cuma mitos aja karena tidak ada buktinya sama sekali. Cuma kalau beneran terjadi pasti rasanya bete banget ya suaminya. Mendingan nikah diem-diem deh kalau kayak begitu. Nomor 7. Kewajiban seksual istri. Walaupun dengan menikah, laki-laki dan wanita emang bisa berhubungan seksual dimanapun dan kapanpun, sebenarnya hal ini tetap perlu persetujuan antara kedua belah pihak loh. Sayangnya di zaman kuno, perempuan dianggap punya kewajiban untuk melayani suaminya secara seksual dimanapun, kapanpun dan tidak merhatiin sang istri mau apa tidak. Katanya wanita nggak punya hak untuk menolak hubungan seksual karena kalau sudah menikah berarti menghilangkan hak atas tubuh mereka sendiri. Lagian dilansir dari situs Open Culture, sebenarnya gereja zaman dulu pun mendukung untuk pasangan berhubungan seksual dengan tujuan prokreasi ya. Atau bahasa gampangnya melakukan seks benar-benar seperti binatang di mana cuma untuk melahirkan keturunan. Kalau sampai sekarang masih ada, fix bakal demo sih sama banyak orang. Nomor 6. Pernikahan smoke. Di abad ke-17 sama ke-18, wanita di Inggris yang punya status janda ternyata masih bisa menikah lagi kok. Bahkan hal itu tidak dianggap tabu loh. Cuma ada ketentuannya aja sih. Para pengantin perempuan yang punya status janda diperbolehkan untuk menikah lagi, namun dalam keadaan telanjang atau cuma pakai pakaian dalam doang. Hal ini seringkali disebut sebagai smoke weddings. Jadi meskipun nikah di musim dingin, mereka tidak akan diizinkan pakai jaket karena emang udah tradisinya seperti itu ya. Alasan kenapa mempelai wanita harus mematuhinya gara-gara menurut adat, seorang mempelai pria pasti bakal punya semua yang dimiliki sama mempelai wanita, termasuk hutang-hutangnya yang kemungkinan berasal dari pernikahan sebelumnya. Nah, biar terhindar dari pembayaran hutang, alhasil sang cowok harus menikahinya dengan baju setipis mungkin. Ibaratnya sih kayak mau ngasih tahu ke orang-orang kalau suami barunya tidak mengambil harta milik suami lamanya, sehingga kalau ada hutang atau apapun dia tidak akan bertanggung jawab sama sekali. Nomor 5. Pernikahan gulat. Untungnya kita udah gak tinggal di abad pertengahan yang masih mengikuti tradisi Mongolia ya. Soalnya menurut tradisi kuno mereka, calon pengantin pria harus bergulat sama pegulat pilihan pengantin wanita untuk membuktikan kekuatannya sebelum pernikahan bisa disetujui. Kalau sang mempelai pria tidak bisa ngalahin, maka pernikahannya tidak bisa dilanjutkan sama sekali guys. Katanya sih tradisi ini dibuat untuk mencerminkan pentingnya keterampilan fisik sama ketahanan dalam budaya Mongolia ya. Selain itu, ini dianggap sebagai bukti bahwa sang pria layak menjadi pelindung yang kuat untuk keluarganya di masa depan. Tapi untungnya di zaman modern udah jarang ditemukan sih. Bisa-bisa kalau beneran cinta malah nggak jadi nikah gara-gara kalah dalam gulat kan? Nomor 4. Pernikahan levirate. Setiap pasangan pasti maunya mah punya keturunan dari hasil hubungan mereka sendiri kan? Tapi kalau ada suami yang meninggal tanpa meninggalkan anak sama sekali, ternyata sang istri yang udah jadi janda tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki asing loh. Jadi tradisi dari Israel kuno ini mengharuskan sang wanita menikahi adik atau kakak cowok suaminya. Tradisi ini diambil dari kitab Ulangan, di mana dalam bahasa Latin disebut levirate marriage yang berarti saudara laki-laki dari suami. Cuma kalau sang suami nggak punya adik atau kakak cowok sama sekali, bapaknya pun harus mengambil istrinya guys. Dan kalaupun sampai bapaknya sudah meninggal, maka saudara dari sang bapak diharuskan mengambil sang jandanya. Pokoknya tradisi ini mengharuskan sang wanita diurus dalam pihak keluarga cowok dan tidak ditelantarkan sama sekali.
Jadi mau si pihak cewek menolak pun semuanya tetap berjalan sesuai tradisi ya. Nomor 3. Tudung mempelai. Konsep menikah orang dulu sama sekarang bisa dibilang beda jauh banget sih. Soalnya kalau sekarang pernikahan dianggap sebagai hari bahagia untuk merayakan dua keluarga menjadi satu. Dulunya mah pernikahan ditakuti perempuan, bahkan tudungnya aja bukan warna putih melainkan merah seperti ini loh. Yap, pada zaman Romawi kuno, kerudung digunakan bukan untuk kecantikan atau kesopanan melainkan sebagai perlindungan. Pengantin wanita mengenakan kerudung seringkali berwarna cerah seperti merah atau kuning untuk menutupi diri mereka dan juga menangkal roh-roh jahat. Ya, ibaratnya kerudung berfungsi untuk menyamarkan pengantin sehingga kekuatan jahat tidak bisa mencelakainya atau mengganggu pernikahan. Udah gitu, cincin tunangan pun dianggap tanda kepemilikan, serta ayah mempelai wanita yang bisa ngasih anaknya ke sang suami malah dianggap sebagai transaksi bisnis gitu ya guys. Nomor 2. Nangis sebulan. Di hari pernikahan sebenarnya normal banget kalau mempelai itu ketawa, joget, dan juga nangis. Tapi ada tradisi unik yang dilakuin sama orang Tucia di Tiongkok, yaitu mempelai wanitanya harus nangis selama sebulan sebelum pernikahannya akan berlangsung. Bahkan dari kecil katanya mereka udah diajarin cara nangisnya, jadi nggak main asal histeris gitu aja ya. Kalau sang mempelai tidak terlihat menangis dengan tulus, malah para tetangga, keluarga jauh ataupun teman bisa mikir kalau dirinya tidak terlatih di rumah. Soalnya tradisi nangis ini malah dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan moral pengantin wanita. Sebenarnya sih, para wanita itu juga akan menangis tanpa disuruh, gara-gara biasanya menikah karena paksaan dari orang tua guys. Yang lebih unik selain pihak mempelai wanita dan keluarganya yang menangis, ternyata si cewek juga harus mengundang 9 temennya yang belum menikah untuk nanti nangis bareng loh. Alasan dibalik nangis-nangis ini katanya karena mereka percaya kalau setelah menangis, maka nanti sang mempelai bisa hidup dengan bahagia selamanya. Nomor 1. Tes keperawanan. Berhubung zaman sekarang para wanita sudah makin gencar dalam usaha meminta kesetaraan gender, rasanya kalau dengar ada tradisi aneh di Afrika Selatan di mana tiap tahun ribuan wanita harus tes keperawanannya terlebih dulu sebelum menikah tuh pasti aneh banget kan? Meskipun gak semua suku, tapi ada beberapa suku yang minta spesifik ke mempelai wanitanya untuk dites sama saudara laki-laki calon suaminya sebelum pernikahan bisa berlangsung. Katanya sih hal itu dilakuin untuk menguji keperawanannya dan dianggap sebagai ritual sosial ataupun budaya. Ih, bener-bener aneh banget kan? Padahal keperawanan cewek bisa aja sudah rusak bukan karena hasil hubungan seksual doang loh. Bisa aja nih karena naik sepeda, pakai tampon, kecelakaan, ataupun aktivitas fisik seperti naik kuda. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.